Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Karena manhwa It's Over sudah mentok dan harus menunggu update. Daripada menunggu, kita akan membahas manhwa lain berjudul Qianjun Lowuji. Manhwa ini bercerita tentang seorang bernama Lao Cheng atau Lowuji yang dihianati oleh muridnya sendiri dan kembali ke masa lalu. Tapi sebelum ke inti videonya, seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan Lowuji yang sedang melarikan diri karena tubuhnya sedang terluka. Lowuji mengingat kembali dirinya yang menerima murid. Murid tersebut bernama Jianqi Zhu. Jianqi berterima kasih karena telah menjadikannya muridnya. Jianqi terjebak di sebuah formasi. Jianqi terluka parah dan meminta tolong. Orang-orang yang sedang melihat Jianqi terjebak di sebuah formasi tidak ada satupun yang berniat menolongnya dan berharap Jianqi mati. Lowuji yang sudah berada di sana mendengar percakapan mereka. Lowuji mendekati mereka dan langsung membunuhnya. Jianqi yang melihat kedatangan Lowuji pun senang dan menyuruhnya untuk membebaskannya dari formasi. Lowuji mendekati Jianqi dan Wuji menginjak sebuah formasi. Formasi tersebut adalah 10 formasi ganas. Wuji langsung diserang oleh formasi tersebut yang dikendalikan oleh Jianqi. Jianqi pun tertawa dan Wuji terluka parah. Jianqi kegirangan karena tidak menyangka gurunya akan sebodoh ini, yang dengan mudahnya terjebak ke sebuah formasi yang dapat dia lihat dengan mudahnya. Dia rela mengabaikan formasi tersebut hanya demi muridnya. Wuji menanyakan apa yang sebenarnya Jianqi ingin lakukan. Jianqi mengikat Wuji dan menjawab bahwa dirinya menginginkan sutra kaisar tertinggi. Wuji tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan membayangkan Jianqi yang meminta untuk dijadikan muridnya. Wuji langsung emosi dan menghancurkan sebuah pengikat yang mengikat tubuhnya. Jianqi kaget bagaimana bisa Wuji masih mempunyai kekuatan yang begitu kuat saat dirinya sudah terluka parah. Di saat Wuji sedang dalam keadaan yang membaik, Wuji diserang sesuatu dari belakang. Dan Wuji pun terluka lagi. Seorang misterius menyuruh Wuji untuk berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia. Dua orang misterius tersebut menginginkan sutra kaisar tinggi. Dan jika Wuji memberikannya, maka mereka akan meninggalkan seluruh tubuh Wuji dan akan merawat muridnya. Wuji pun yang terluka parah, dia pun terpaksa duduk. Jianqi yang melihat Wuji duduk menyuruh Wuji untuk bersujud memohon belas kasihnya. Jianqi mengeluarkan sebuah pedang dan mengatakan bahwa dirinya tidak sebaik Wuji, dan karena Wuji menolak memberikan sutra kaisar tinggi, Jianqi akan menemukannya sendiri dengan cara mengupas semua daging dan darahnya sedikit demi sedikit. Wuji pun tertawa dan akan meledakkan dirinya sendiri. Jianqi dan orang misterius kaget dan apa yang akan dilakukan Wuji dan menyuruhnya untuk menghentikannya. Wuji yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun langsung meledakkan dirinya dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian Wuji perlahan mulai terbangun. Wuji sempat berpikir bahwa dirinya telah mati. Wuji pun sadar bahwa dirinya telah dihidupkan kembali ke masa lalu. Wuji tidak menduga bahwa semua kultivasinya hilang dan untungnya sutra kaisar tertinggi mampu bertahan. Wuji mengira bahwa semua ini adalah sebuah ilusi dan tanpa diduga ternyata dirinya telah kembali ke bumi dan berusia 20 tahun. Wuji yang kehilangan semua kultivasinya, dia berniat akan membangun kembali dewa batinnya dan meletakkan dasar yang sangat kokoh. Dan di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Wuji berharap agar bisa bertemu kembali dengan Jianqi. Wuji menerima sebuah telepon
dan mengangkatnya. Dan yang menelpon Wuji adalah gadis bernama Zhang Qiu. Zhang Qiu meminta kepada Wuji untuk mengirim pesan jika dirinya telah sampai di stasiun. Dan Zhang Qiu akan datang ke stasiun untuk menjemputnya. Setelah menerima telepon, Wuji tersenyum. Karena dirinya masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan dengan Zhang Qiu. Seorang gadis yang duduk di sebelah Wuji melihat Wuji tersenyum dan menanyakan apa maksudnya. Wuji pun bingung. Gadis tersebut mengatakan untuk jangan berpura-pura, karena dirinya melihat Wuji menatap lukisan ini, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Gadis tersebut mengatakan, "Aku akan bertanya padamu, apakah kamu mengerti? Berani saja menggelengkan kepala di sini. Kamu belum pernah melihat puluhan juta harta kaligrafi dan lukisan ini dalam hidupmu." Gadis tersebut bernama Suanger. Kakek Suanger menyuruh Suanger untuk jangan kasar. Kakek Suanger menanyakan kepada Wuji apa pendapatnya tentang lukisan itu. Wuji melihatnya dan menjawab bahwa itu palsu. Mereka berdua terdiam dan Suanger emosi. Kakek Suanger menyuruh Wuji untuk tidak mengatakan omong kosong, karena dirinya telah menemukan beberapa ahli industri untuk menilai lukisan itu. Wuji pun tidak peduli dan tetap mengatakan bahwa lukisan itu palsu. Suanger yang tidak bisa menahan emosinya, dia langsung memukul Wuji. Tapi Wuji dengan santainya menangkis pukulan Suanger hanya dengan menggunakan tenaga dalamnya. Suanger pun kaget. Kakek Suanger tidak menduga bahwa Wuji bisa menahan serangan Suanger dengan tenaga dalamnya, apalagi di luar dan di dalam. Wuji menatap mereka berdua. Kakek Suanger menyuruh Suanger untuk berhenti, dan kakek Suanger membungkuk dan meminta maaf karena mereka salah menilai orang. Suanger menanyakan kenapa kakeknya meminta maaf kepada Wuji. Kakek Suanger berpikir, orang yang bisa menempatkan kekuatan mereka di dalam dan di luar, di antara pejuang, setidaknya gunung besar di depan adalah sang master. Jika orang ini memiliki niat membunuh barusan, aku khawatir itu bisa membunuhku dan cucuku dalam sekejap. Kakek Suanger menyuruh Suanger untuk meminta maaf kepada Wuji. Suanger pun langsung meminta maaf. Kakek Suanger dengan ekspresi senang mengucapkan terima kasih karena telah memaafkan Suanger dan menanyakan nama Wuji. Wuji menjawab Lao Wuji. Kakek Suanger meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan meminta Wuji untuk menunjukkan bagian mana yang membuat lukisan itu palsu. Wuji pun mengambil lukisan itu dan akan menunjukkan bagian mana yang palsu. Wuji memegang lukisan tersebut dan langsung merobeknya sehingga menjadi beberapa bagian. Suanger dan kakeknya kaget dengan apa yang dilakukan Wuji. Wuji mengambil 3 bagian dari robekan lukisan tadi dan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 3 titik tinta tersebut. Kakek Suanger pun tidak mengerti perbedaan dari 3 titik tinta tersebut dan meminta Wuji untuk menjelaskannya. Wuji menjelaskan ada 2 tempat di mana tinta berterbangan dan 1 tempat di mana guratannya tumpah tindih. Tetapi tidak ada perbedaan pada tinta. Wuji menanyakan siapa yang bisa melakukan hal tersebut. Kakek Suanger pun mengerti apa yang dikatakan Wuji, dan ternyata lukisan tersebut dibuat menggunakan pencetak inkjet presisi tinggi dan sadar bahwa dirinya tertipu. Kakek Suanger meminta pengawalnya untuk membawanya pulang. Kakek Suanger berpikir, teknologi pencetakan presisi semacam ini, jika kau tidak merobeknya, gabungkan dan bandingkan, aku khawatir akan sulit bagi penilai berpengalaman. Tapi Tuan Luo bisa melihat keasliannya hanya dengan sekilas dan dapat dengan cepat menguatkannya. Begitu kuat dan tegas,
Momentum ini sama sekali tidak sebanding dengan guru biasa. Wuji merasakan sesuatu dan menyuruh salah satu penjaga kakek Swanger yang membawa kotak kayu untuk berhenti karena Wuji ingin melihat kotak kayu tersebut. Kakek Swanger mengatakan jika Wuji tertarik dan kotak kayu tersebut, maka Wuji bisa mengambilnya. Kakek Swanger menyuruh penjaganya untuk memberikan kotak kayu tersebut kepada Wuji. Wuji pun menerimanya. Karena Wuji tidak ingin berhutang budi, Wuji mengatakan bahwa kakek Swanger bisa meminta apa saja pada Wuji, selama Wuji bisa melakukannya. Kakek Swanger memohon agar cucu perempuannya diterima sebagai muridnya. Swanger dan Wuji pun kaget dengan apa yang dikatakan kakek Swanger, dan Swanger sempat menolaknya. Wuji melihat Swanger dan terbayangkan sosok Jianji. Wuji pun seketika emosi. Swanger dan kakeknya kaget setelah merasakan hawa membunuh yang dikeluarkan Wuji. Wuji meminta untuk mengubah permintaan tersebut karena Wuji tidak bisa menerimanya. Kakek Swanger mengatakan, "Bukankah Tuan Luo mengatakan bahwa Tuan Luo akan mengabulkan permintaan apa saja selama Tuan Luo bisa melakukannya?" Wuji pun hanya terdiam setelah mendengar ucapan dari kakek Swanger. Wuji memberi saran kepada kakek Swanger bagaimana dengan Wuji menerimanya sebagai murid terdaftar. Tapi Swanger tidak diizinkan memanggilnya guru meskipun Wuji adalah gurunya. Kakek Swanger tidak keberatan dan langsung menerima saran dari Wuji dan langsung meminta Swanger untuk berterima kasih kepada Wuji. Swanger pun mengucapkan terima kasih kepada Wuji dan Wuji hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian Wuji telah sampai di stasiun Tongzhou. Kakek Swanger meminta kepada Wuji jika Wuji memiliki sesuatu, Wuji bisa menghubunginya. Swanger menanyakan kepada kakeknya kenapa kakeknya begitu sopan kepada Wuji dan menyuruh Swanger untuk menjadi muridnya. Sedangkan saat orang asing memohon kepada kakek Swanger untuk menjadikan Swanger menjadi muridnya, kakek Swanger tidak pernah menyetujuinya. Kakek Swanger memukul kepala Swanger dan meminta Swanger untuk tidak banyak bacot. Kakek Swanger menjelaskan kepada Swanger kenapa Swanger harus menghormati Wuji dan menyembahnya sebagai guru. Setelah penjelasan yang panjang, Swanger pun tahu betapa mengerikannya Wuji. Dan kakek Swanger menyuruh Swanger untuk berusaha keras agar Wuji bisa menerimanya sebagai murid resminya. Swanger pun menurutinya. Di suatu tempat, Zhangqiu dan ibunya sedang menunggu Wuji, sedangkan Wuji masih di kota. Wuji membayangkan waktu Wuji masih berada di bumi dulu. Wuji sedang diinjak-injak seorang penjaga dan Wuji meminta tolong. Dan seorang misterius tersebut langsung menginjak Wuji. Wuji pun menjerit kesakitan. Wuji senang karena dirinya telah kembali ke masa lalu saat hidupnya yang begitu menyedihkan. Beberapa saat kemudian akhirnya Wuji sampai di tempat Zhangqiu berada. Zhangqiu menyuruh Wuji untuk memberi salam kepada ibunya. Wuji pun langsung memberi salam. Seperti yang kita kira, ibunya Zhangqiu tidak menyukai Wuji karena dirinya miskin. Wuji kembali memberi salam dan ibunya Zhangqiu kesal karena harus menunggu Wuji begitu lama. Zhangqiu mencoba menenangkan ibunya dan ibunya menyuruh mereka berdua untuk segera naik mobil. Zhangqiu merasakan bahwa Wuji telah berubah banyak dari sebelumnya. Di perjalanan, ibu Zhangqiu berbicara dengan Zhangqiu. Ketika Zhangqiu menikah nanti, Zhangqiu harus membeli satu set townhouse. Zhangqiu mengatakan jika membeli satu set townhouse sangatlah mahal, dan Zhangqiu tidak mampu membelinya. Ibunya Zhangqiu mengatakan bahwa yang harus membelikannya satu set townhouse adalah suami Zhangqiu nanti. Dan jika Wuji tidak dapat membelikannya, maka Zhangqiu bisa memilih untuk meninggalkan ibunya dan tinggal di pinggir kota. Atau Zhangqiu mencari calon suami yang baru yang mampu membelikan satu set townhouse.
Emang gak ada akhlak ini orang. Sang-kyo menerima video call dari seorang dan Sang-kyo menolaknya. Si biadab mulai berulah ini. Beberapa saat kemudian akhirnya Wuji sampai di rumah Sang-kyo. Sang-kyo memanggil ayahnya. Wuji pun langsung memberi salam kepada ayah Sang-kyo. Di saat ayah Sang-kyo sedang berbicara dengan Wuji, si tua biadab marah-marah dan menyuruh ayah Sang-kyo untuk berhenti mengomel dan segera sajikan makan dan menghina ayah Sang-kyo yang menggunakan celemek seperti wanita lajang. Emang wanita tua nggak ada akhlak, udah syukur dimasakin. Coba saja makanannya dikasih racun, biar si tua biadab ini meninggoy, pasti sangat keren itu. Wuji meminta kepada ayah Sang-kyo agar membiarkan Wuji membantunya. Tua biadab memberikan saran kepada Sang-kyo untuk tidak salah memilih laki-laki sebagai suaminya. Agar tidak senasib tua biadab yang mendapatkan suami yang sangat miskin dan cuma bisa menghasilkan sedikit uang. Sang-kyo kaget dan khawatir siapa yang datang ke rumahnya. Dan yang datang adalah seorang pemuda kaya raya yang mengajak Sang-kyo untuk menonton film bersamanya. Sang-kyo pun ketar-ketir dan menyuruh pemuda tersebut untuk segera pergi. Pemuda kaya tersebut bernama Kyo Cheng. Ketika si tua biadab tahu jika yang datang adalah Kyo Cheng, si tua biadab menyuruhnya segera masuk ke rumah. Sang-kyo mengatakan jika Wuji masih di dalam rumah. Si tua biadab mengabaikan perkataan Sang-kyo. Kyo Cheng memberikan sebuah parfum yang dibawa dari Prancis untuk si tua biadab. Ya, tentu saja si tua biadab tanpa basa-basi langsung menerima hadiah tersebut dengan sangat senang. Kyo Cheng melihat Wuji yang datang ke arahnya. Kyo Cheng kesal dengan adanya Wuji di rumah Sang-kyo. Wuji langsung menatap Kyo Cheng dengan tatapan yang mengerikan. Kyo Cheng langsung ketar-ketir dan menanyakan kepada si tua biadab siapa namanya. Tua biadab menjawab bahwa Wuji adalah teman sekelas Sang-kyo dan teman yang tidak bisa memberikan Sang-kyo apa-apa. Kyo Cheng memberi salam kepada Wuji dan Wuji menolak salam tersebut dengan alasan akan membantu ayah Sang-kyo yang sedang memasak. Tentu saja si Kyo Cheng pun kesal kepada Wuji. Kyo Cheng mengatakan, jika kakakku berencana untuk mengembangkan di Tangzhou di masa mendatang, kita dapat mengenal lebih jauh. Meskipun Tangzhou adalah tempat yang besar, aku masih dapat berbicara. Aku dapat membantumu jika kamu mengalami kesulitan. Wuji pun hanya melihat Kyo Cheng yang sedang bicara dan mengabaikannya. Kyo Cheng mengatakan kepada Sang-kyo untuk memberitahu kepada teman sekelasnya. Jika mereka butuh pekerjaan, mereka bisa datang ke perusahaan Kyo Cheng yang akhir-akhir ini bisnisnya sedang meningkat dan kekurangan tenaga kerja. Si tua biadab pun langsung memuji Kyo Cheng dan menyuruh Wuji untuk belajar lebih banyak dari orang lain seperti Kyo Cheng. Emang mulut nih orang sangat-sangat tidak ramah. Wuji pun tersenyum dengan perkataan tua biadab tadi. Tua biadab menyuruh Kyo Cheng untuk makan bersama. Wuji mengeluarkan sebuah aura dan langsung pergi. Sang-kyo langsung mengikuti kemana Wuji pergi dan aura tersebut masuk ke tubuh Kyo Cheng. Di suatu tempat Wuji sedang merokok. Sang-kyo menyuruh Wuji untuk tidak salah paham terhadap Kyo Cheng dan mengatakan bahwa Kyo Cheng hanyalah seorang teman. Wuji mempercayai perkataan Sang-kyo dengan santainya. Sang-kyo tidak menyangka bahwa sikap Wuji telah berubah. Seharusnya Wuji tidak bersikap seperti ini kepadanya. Sang-kyo langsung ke mode iblisnya dan menangis, meminta kepada Wuji untuk tidak memaksanya untuk setara dengan Kyo Cheng. Hanya saja Wuji harus membelikan sebuah rumah yang bagus di Tangzhou. Hanya saja rumah. Ingat, rumah itu sangat murah bukan? Wuji menanyakan apa maksudmu. Sang-kyo menjawab, bukankah pabrik ayahmu bernilai lebih dari 3 juta? Intinya Sang-kyo ingin Wuji menjual pabrik ayahnya
dan membelikan Zhang Qiu rumah. Wuji menatap Zhang Qiu dan membayangkan ketika di masa lalu Wuji berhasil menjual pabrik ayahnya dan membeli rumah di Tongzhou atas nama Zhang Qiu. Tapi tidak disangka Zhang Qiu selingkuh dengan Qiu Cheng, dan Wuji melihat Zhang Qiu sedang dijebol oleh Qiu Cheng. Wuji pun langsung dipukuli oleh anak buah Qiu Cheng. Zhang Qiu menanyakan, "Bagaimana kalau kamu pergi dan berdiskusi dengan ayahmu?" Wuji menyuruh Zhang Qiu untuk menunggu sebentar dan jangan khawatir tentang itu, karena pertunjukan yang bagus akan datang. Zhang Qiu pun kaget dengan ucapan Wuji. Di tempat makan, Qiu Cheng sedang makan dan menyuruh tua biadab untuk membuka hadiah yang Qiu Cheng berikan. Tua biadab pun tersenyum kesenangan dan membandingkan hadiah Qiu Cheng dengan hadiah Wuji yang tidak seberapa baginya. Qiu Cheng tiba-tiba sakit perut dan mengeluarkan sebuah gas yang sangat mematikan. Di saat tua biadab sedang mencium parfum pemberian Qiu Cheng, tua biadab mencium bau-bau kematian dan tua biadab langsung muntah dan melihat Qiu Cheng yang sedang mengeluarkan gas yang sangat mematikan. Dan tua biadab pun langsung pingsan, makan tuh bau-bau kematian. Qiu Cheng meminta tolong. Zhang Qiu mendengar suara yang berasal dari rumahnya dan langsung mengeceknya. Zhang Qiu pun kaget dengan kehadiran Qiu Cheng yang sudah seperti zombie. Qiu Cheng menyuruh Zhang Qiu untuk minggir. Zhang Qiu langsung menutup hidungnya dan penasaran bau macam apa yang bisa mengeluarkan bau-bau kematian seperti ini. Wuji menghadang Qiu Cheng dan mengatakan, "Yo, kamu kentut, ada telur busuk di depanku." Qiu Cheng pun emosi, tapi karena sedang dalam keadaan seperti ini, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Wuji mengarahkan jarinya kepada Qiu Cheng dan mengeluarkan sebuah aura di ujung jarinya dan membuat Qiu Cheng tersandung dan terjatuh. Sehingga Qiu Cheng mengeluarkan sebuah cairan kehidupan. Qiu Cheng pun langsung melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Wuji berniat akan kembali ke hotel dan Zhang Qiu meminta izin kepada Wuji untuk menemaninya di hotel, sekalian membahas tentang pembelian rumah di Tongzhou. Tua biadab menyuruh Zhang Qiu untuk tidak mengikuti Wuji dan menyuruhnya merawatnya. Wuji pun langsung pergi. Di saat Wuji di jalan, Wuji menerima pesan dari Zhuanger yang mengatakan bahwa kakeknya membuat reservasi untuk Wuji di Haiming-yue. Dan Zhuanger akan menjemput Wuji sekarang. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.